Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang mana pada hari ini yaitu tanggal 22 September 2021 jam 10 ini diadakan rapat ya teman. Rapat RDP Komisi 10 DPR RI dengan Dirjen GTK Kemendikbudristek RI dan juga Kepala BKN. Agendanya adalah membahas permasalahan dan perkembangan seleksi 1 juta P3K Guru. Di sini ada informasi terbaru yang dipaparkan oleh Bapak Abi Ridwan ya teman melalui akun resmi Twitternya, yang mana beliau memberikan sedikit bocoran ya teman terkait dari agenda rapat tadi. Nah, kita langsung saja cek teman-teman Twitter Bapak Abi Ridwan. Nah, ini dia teman-teman Twitter resmi milik Bapak Abi Ridwan yang mana beliau memposting sesuatu hal yang berkaitan dengan rapat tadi. Nah, kita lihat di sini teman-teman postingan beliau. Nah, ini dia teman postingan beliau 12 jam yang lalu, yaitu tadi siang. Jika saya rapat dengan teman-teman GTK Kemendikbud, kira-kira ini nitip pesan apa untuk Pak Iwan Sahril atau Profesor Nunuk Suryani? Siapa sih mereka? Loh, masa sih nggak kenal orang penting? Hehehe. Nah, yang mana di sini banyak sekali pelamar yang berkomentar ya teman terkait tuntutan agar ada penurunan pastinggin, ada penambahan afirmasi dan lain sebagainya. Dan kemudian ini adalah tweetan terbaru dari Bapak Abi Ridwan ya teman, yang mana beliau memberikan gambaran terkait rapat yang diadakan tadi siang. Kita lihat di sini banyak yang dibahas, semua potensi disimulasi, skenario-skenario didiskusikan, usia, pengabdian, cerdik, passing grade dan lain sebagainya. Masih ada nilai peserta yang belum diunggah ke sistem Kemendikbud oleh Proktor. Pesan dan salam teman-teman sudah saya sampaikan. Mengapa saya peduli? Karena mertua saya guru juga, hehehe. Nah, jadi dalam agenda rapat tadi siang ini banyak sekali yang dibahas ya teman. Jadi semua potensi ini disimulasikan dan skenario-skenario yang kemungkinan akan terjadi ini juga didiskusikan ya teman. Termasuk usia, pengabdian, cerdik, PG dan lain sebagainya. Dan yang paling menarik di sini ada kata pengabdian ya teman, yang mana pengabdian ini menjadi salah satu bahasan di rapat tadi siang. Nah, kita berdoa saja teman, semoga nantinya pengabdian ini juga bisa mendapatkan afirmasi ya teman, ataupun bonus poin, yaitu seperti usia di atas 35 tahun, sertifikat pendidik, honorer K2 dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tunggu saja ya teman hasil final dari rapat ini. Nanti admin akan update info terbaru terkait hasil rapat ini. Dan kita tunggu saja teman, semoga nantinya di tanggal 24 September yaitu pengumuman final seleksi P3K Guru tahap pertama. Ini semoga nantinya akan ada kabar gembira ya teman, kabar gembira bagi seluruh guru honorer di seluruh Indonesia. Kemudian di sini juga ada berita terbaru ya teman yang dikutip dari jpnn.com. Kita lihat di sini, yang mana di sini Menpan RB buka-bukaan soal seleksi P3K Guru tahun 2021. Honorer mungkin kaget. Nah, kita lihat ya teman isi artikelnya. Menpan RB Cahyokumolo buka-bukaan soal seleksi P3K Guru 2021. Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan anggaran untuk pengangkatan 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021. Namun, pada pelaksanaannya formasi yang disiapkan itu tidak terisi. Alhasil, dana tersebut dikembalikan lagi ke kas negara. Nah, jadi ini fakta baru ya teman, yaitu Menpan RB Cahyokumolo buka-bukaan terkait anggaran ini, yang mana sebenarnya ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pengangkatan 1 juta P3K Guru. Namun, karena formasi yang disiapkan ini tidak terisi, maka dana tersebut dikembalikan lagi ke kas negara. Jadi seperti itu. Mantan Menteri Dalam Negeri itu menyebutkan dana yang dikembalikan itu untuk kuota hampir 500.000 P3K Guru tahun 2021. Usaha kami sebenarnya sudah maksimal, mendorong Pemda untuk mengusulkan kebutuhan guru P3K 2021, tetapi faktanya usulannya jauh dari target, kata Cahyo dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI Senin 20 September 2021. Dia menegaskan sesuai aturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN, gaji P3K menjadi ditanggung APBN atau APBD. Namun, belakangan banyak daerah yang mundur dan tidak melaksanakan rekrutmen P3K Guru 2021 karena dananya tidak cukup. Jika Pemda mengandalkan semua dana alokasi umum atau DAU untuk membayar gaji pegawai, otomatis pembangunan di daerahnya tidak jalan. Sementara itu, seluruh Pemda terfokus pada penanganan pandemi
pandemi COVID-19. Karena anggarannya mepet itu, akhirnya Pemda memutuskan tidak membuka rekrutmen P3K 2021, ucapnya. Nah, jadi ada beberapa pemerintah daerah yang tidak mengajukan ataupun tidak membuka formasi P3K di tahun 2021 ini dikarenakan terkait anggaran. Mengenai besaran passing grade P3K guru yang dinilai terlalu tinggi, Menteri Cahyo menegaskan hal itu diputuskan setelah tim melakukan analisis dan kajian matang yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Nah, jadi passing grade yang sudah ditetapkan tersebut ini sudah dilakukan analisis ya teman, ataupun kajian secara matang yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Passing grade P3K guru ditinggikan karena Kemendikbudristek butuh guru yang berkualitas. Nah, jadi ini dia teman-teman alasannya mengapa passing grade untuk P3K guru ini ditinggikan, karena Kemendikbudristek ini butuh guru yang berkualitas, yaitu guru yang bisa memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, meski begitu, pemerintah memberikan kebijakan khusus berupa penambahan afirmasi kompetensi teknis dengan harapan bisa banyak yang lulus tes. Dan faktanya di lapangan ini walaupun mendapat afirmasi belum menjamin bisa lolos ya teman, karena masih ada beberapa guru honorer yang jika ditambah afirmasi ini juga tidak memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditentukan tersebut. Dia menyadari kondisi di lapangan banyak guru honorer tumbang saat tes P3K 2021. Namun, hasil real time yang keluar usai ujian belum nilai final. Panselnas masih akan mengolah kembali nilainya, salah satunya dengan menambahkan afirmasi. Kami berharap pada pengumuman 24 September banyak guru honorer yang lulus P3K 2021, pungkasnya. Nah, jadi kita berdoa saja teman, semoga nantinya pengumuman tanggal 24 September ini banyak guru honorer yang dinyatakan lulus di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Amin, amin, ya robbal alamin. Kemudian, di sini juga ada artikel terbaru ya teman dari jpnn.com terkait passing grade ya teman, terkait passing grade P3K guru, yang mana kita baca artikelnya teman, soal passing grade P3K guru, Hugua Mas Nadiem tidak berdaya. Kita lihat artikelnya. Anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua menyarankan guru honorer tidak mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim soal passing grade P3K 2021. Sebab, ujar dia, Nadiem bukan satu-satunya penentu utama passing grade P3K guru 2021. Mas Nadiem itu sejatinya tidak berdaya. Passing grade P3K 2021 itu ranahnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, kata Hugua kepada jpnn.com. Walaupun bukan di Komisi Pendidikan, Hugua mengaku bisa memahami kondisi Nadiem yang terjepit dengan desakan guru honorer peserta tes P3K 2021 untuk menurunkan passing grade kompetensi teknis. Kalaupun Nadiem ingin menurunkan, lanjutnya tidak bisa serta-merta karena harus dibahas dengan Panitia Seleksi Nasional ataupun Panselnas, terutama Kemenpan RB dan BKN. Menurut dia, yang bisa dilakukan adalah memberikan afirmasi khusus bagi guru honorer. Indikator utama diukur dari usia dan masa kerja. Guru honorer tua yang masa kerjanya lama harus diberikan afirmasi lebih besar dibandingkan yang masa kerjanya hanya 3 tahun, tuturnya. Mantan Bupati Wakatobi yang menjabat 2 periode ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan guru honorer K2. Mereka sudah dijanjikan negara untuk diangkat menjadi PNS, tetapi kemudian diarahkan ke P3K. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan memang janji tersebut ada di era pemerintahan Presiden ke-6 RI, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono ataupun SBY. Namun, dalam penyelesaian masalah honorer K2 bukan berbicara siapa presidennya, tetapi negara. Apalagi mereka sampai saat ini masih mengabdi dan digunakan tenaganya di segala lini. Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Undang-Undang Dasar 45 bahwa